Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kali ini adalah kuliah kita yang pertama melalui daring dengan cara saya membagikan video perkuliahan. Pada kesempatan yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah. Yang kita akan bahas nanti ada dua bagian. Pada bagian video yang pertama ini saya akan memberikan bagaimana cerita sejarah tanamannya. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas dua sejarah. Pertama sejarah tanamannya ini, kemudian yang kedua nanti video yang kedua sejarah budayanya. Jadi mengenai apa atau yang akan kita bicarakan dalam pembahasan sejarah ini, pertama mari kita lihat dengan apa yang dimaksud dengan pertanian. Definisi pertanian itu maksudnya apakah yang dimaksud dengan pertanian, yaitu penerapan akal dan karya terhadap sumber daya alam sehingga manfaat yang didapatkan menjadi lebih besar. Jadi di sini ada dua komponen besar, ya, ada dua komponen utama di dalam penerapan di dalam definisi pertanian. Yang pertama akal, yang kedua karya. Satu, ini dua. Jadi akal itu yang dimaksud adalah penggunaan logika, ya, diakali piye carane ben hasil pertaniannya lebih tinggi. Sedangkan karya itu kalau akal saja diangan-angan, ya, di pikiran, di otak. Nah, sedangkan karya itu harus diwujudkan dalam suatu pekerjaan. Jadi maksudnya penerapan akal dan karya itu adalah di dalam kita berkarya, bertani itu harus menggunakan logika. Nah, itulah oleh karenanya diperlukan pengetahuan ilmu pertanian yang kita kuliah di program studi ini. Nah, penerapan akal dan karya itu terhadap apa? Yaitu terhadap sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia harus kita kelola berdasarkan logika dan harus diwujudkan di dalam karya-karya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya manfaat hasil, yang ini saya maksud dengan manfaat itu hasil itu menjadi lebih besar. Nah, sesuai yang saya katakan lebih awal tadi bahwa hari ini kita membahas mengenai sejarah tanamannya, maka fokusnya, ya, kita berada di sumber daya alamnya ini. Sumber daya alam itu supaya mudah mempelajarinya biasanya dikelompok-kelompokkan, ya. Yang pertama dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang mati, dan yang kedua sumber daya alam yang hidup. Jadi maksud sumber daya alam itu adalah semua yang ada di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan. Nah, semua yang ada di lingkungan kita itu kalau kita amati kan terdiri dari dua, benda mati dan benda hidup. Ya, contoh benda mati ya bebatuan, tanah, air, dan seterusnya itu. Sedangkan contoh benda hidup itu ya tanaman, tumbuhan, hewan, ya, burung, gajah, ternak, ular, dan lain sebagainya itu adalah contoh lingkungan kita, sumber daya kita yang sifatnya hidup. Nah, kita mempelajari tanaman pertanian itu posisinya di sini dulu. Kita akan mau membahas tentang sejarah tanaman, ya, sejarah tanaman, maka posisinya ada di sini. Tanaman itu adalah bagian dari sumber daya alam yang hidup. Ya, hidup itu dibagi menjadi dua, ya, hewan, tumbuhan. Lah manusia di mana, Pak? Manusia itu kategori masuk hewan. Ya, jangan marah. Manusia itu berdasar ciri-cirinya kategorinya masuk hewan.
Ya, jadi kita pertama akan membahas tentang sejarah tanaman. Jadi di pertanian itu dibedakan antara istilah tumbuhan ini dan istilah tanaman. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana sejarahnya tumbuhan itu berubah menjadi tanaman. Ya, bagaimana sejarahnya tumbuhan berubah menjadi tanaman. Apa toh Pak bedanya tumbuhan dengan tanaman? Tumbuhan itu segala yang tumbuh, apa wae sing tukul, apapun yang tumbuh, makanya disebut tumbuhan. Berarti kalau disebut apapun yang tumbuh di sini adalah ada rumput, pohon besar, pohon kecil, semuanya yang tumbuh itu disebut tumbuhan. Nah, sedangkan istilah tanaman itu adalah yang ditanam manusia. Ya, namanya saja tanaman berarti yang ditanam manusia. Jadi dengan demikian berdasarkan logika kita, tumbuhan itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan tanaman karena tidak semua tumbuhan itu ditanam oleh manusia. Contohnya apa? Rumput itu tidak ditanam manusia. Jadi dia bukan tanaman, tetapi dia tumbuhan. Jadi kalau dilihat demikian, maka jumlah dari tanaman itu lebih kecil dibandingkan tumbuhan. Ya. Jadi kalau di dalam matematika dulu itu kita mengenal himpunan ya. Ini himpunan, ini tumbuhan, maka ini yang kecil ini tanaman. Jadi yang saya arti di dalam himpunan tumbuhan besar itu adalah tanaman. Kalau Anda lihat seperti itu, maka jumlah tanaman jauh lebih kecil dibandingkan jumlah tumbuhan. Nah, bagaimana ceritanya tumbuhan ini bisa menjadi tanaman? Itu ini ada 3 jalur utama bagaimana proses tumbuhan bisa berubah menjadi tanaman. Yang pertama melalui proses yang disebut evolusi. Ada Anda mengenal istilah evolusi, ada mengenal istilah revolusi. Kalau revolusi itu perubahan yang sangat cepat. Nah, kalau evolusi kebalikannya. Evolusi itu perubahan yang pelan-pelan. Ya. Kalau revolusi itu perubahan yang sangat cepat, maka biasanya banyak yang mati menjadi korban. Perang itu revolusi, perubahan yang sangat cepat, maka banyak yang mati menjadi korban. Nah, jika banyak yang mati menjadi korban, maka kelangsungan generasinya tidak terjamin. Nah, di evolusi perubahannya pelan-pelan, itu perubahan kelangsungan hidup dari khususnya tumbuhan itu terjamin. Ya, dia karena ada kesempatan, karena perubahannya itu pelan-pelan, ada kesempatan, ada waktu untuk menyesuaikan terhadap perubahan itu. Ya, jadi evolusi itu perubahan pelan-pelan. Yang dimaksud perubahannya itu apa, Pak? Jadi yang dimaksud perubahan di sini adalah sifat-sifat tumbuhan. Itu dia berubah secara pelan-pelan. Yang berubah sifat yang tadinya sifat liar, ya, yang tadinya sifat liar, tumbuhan itu mempunyai karakter liar ya, sedangkan kalau tanaman itu mempunyai karakter jinak. Ini tertulisnya jin tapi jinak ya. Jinak. Jadi berarti tadi proses tumbuhan berubah menjadi tanaman itu sama saja dengan proses tumbuhan yang liar menjadi tanaman yang karakternya jinak. Salah satunya melalui proses evolusi. Di evolusi itu perubahan yang pelan-pelan. Kita lihat ya, salah satu contoh bentuk evolusi. Nah, ini salah satu contoh bentuk evolusi itu maaf.
terbalik-balik. Oke lah, ini jadi intinya evolusi itu adalah perubahan yang pelan-pelan dari tanaman kecil menjadi semakin besar, dari lumut menjadi semakin besar. Jalur yang kedua dari proses perubahan tumbuhan menjadi tanaman itu adalah jalur seleksi. Ini yang kedua. Seleksi itu dipilih, ya, pemilihan. Ya, kalau Anda sering mendengar seleksi pegawai, nah maka pendaftarnya banyak sekali, tetapi hanya dipilih beberapa yang cocok. Nah, di sini tumbuhan menjadi tanaman yang menyeleksi siapa? Orang. Yang menyeleksi orang. Orang itu biasanya memilih sifat-sifat tanaman yang dia sukai. Kalau dia suka sifat manis, ya, buah yang manis, maka orang akan hanya menanam yang manis-manis saja, yang buahnya kecut tidak ditanam. Suka sifat buah yang besar, maka dia hanya akan menanam buah yang besar, buah yang kecil-kecil tidak ditanam. Nah, itu yang dimaksud seleksi. Jadi pelaku seleksi ini orang sesuai dengan kepentingan orang tersebut, ya. Nah, dari proses seleksi ini, maka tumbuhan yang liar itu bisa menjadi tanaman yang sekarang diusahakan. Jalur ketiga adalah yang disebut penjinaan, domestikasi, dijinakkan. Ya, sekarang paling gampang digunakan sebagai contoh itu burung, ya. Burung ditangkap dari liar, dari alam, kemudian dijinakkan. Nah, itu penjinaan, domestikasi. Demikian juga dengan tumbuhan, ada yang dijinakkan oleh manusia, ditanam sehingga karena ditanam, dipelihara terus, sifat liar dari tumbuhan itu hilang menjadi sifat jinak, maka diistilahkan sebagai penjinaan. Nah, jumlah tanaman, ini kita sudah mulai mengerti apa itu perbedaan antara tumbuhan dengan tanaman. Jumlah tanaman yang mempunyai sifat jinak itu ini. Jumlahnya di seluruh dunia itu sekitar 10.000 sampai 20.000 spesies. SP itu spesies, ya, spesies. Kemudian di antara 10.000 sampai 20.000 spesies itu, ya, yang mempunyai faedah, bermanfaat bagi manusia itu 1.000 sampai 2.000 spesies. Dan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi kemudian diperdagangkan oleh manusia itu hanya sekitar 100 sampai 200 spesies. Jadi Anda perhatikan, ya, di kelompok tanaman pun yang jumlahnya puluhan ribu, yang benar-benar bernilai bisnis itu menjadi menurun, hanya sekitar 100 sampai 200 spesies. Banyak contoh, ya, misalnya apa saja Pak 100 spesies itu, ya, padi, jagung, kopi, dan seterusnya, apa saja yang diperdagangkan secara internasional. Ini maksudnya. Jadi dari gambar ini, skema ini, ya, saya ingin menekankan kembali bahwa maksudnya adalah di dalam sumber daya alam itu dikelompokkan antara sumber daya alam yang mati dan hidup, dan oleh karena kita mempelajari tanaman, maka kita ambil sesi yang hidup, ya. Ini hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan. Karena kita pertanian, maka jalurnya ke sini. Nah, di antara jalur ke sini ini ada sejarah proses terjadinya melalui proses evolusi, seleksi, penjinaan. Seperti itu. Nah, setelah menjadi tanaman, kita bahas sekarang mengenai manfaatnya. Jadi mengapa orang menanam? Karena mau diambil manfaatnya.
Jadi manusia mau menanam karena menginginkan manfaat dari apa yang dia tanam. Manfaat dari tanaman yang diusahakan oleh manusia ini bisa berdasarkan bahan, bisa berdasarkan keindahan. Jadi maksudnya apa? Kalau orang menanam inginnya dia ambil sebagai bahan, maka dia bisa kayu wujudnya itu serat. Kalau kayu untuk bangunan kan, kalau serat itu untuk ini pakaian, koton, jadi kapas. Nah, itu diambil seratnya. Dan yang paling banyak itu untuk pangan ini, ya diambil sebagai manfaatnya sebagai sumber bahan pangan. Ada istilah pangan ya di pertanian itu, ada istilah pakan. Kalau pakan itu untuk ternak, kalau pangan itu untuk manusia. Sebutannya ya, tapi sebenarnya sama saja. Hanya untuk sebutannya pakan itu untuk ternak, pangan itu untuk manusia. Nah, berdasarkan sejarahnya nanti maka sumber dari pangan ini, oleh karena pangan itu manusia yang memakan dan oleh karena jumlah manusia itu selalu bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan semakin rebutan pangan. Ya, sumber daya alamnya tadi terbatas, tapi manusia yang menginginkan makanannya, pangannya itu selalu bertambah. Nah, beruntung bahwa dalam sejarahnya itu telah ditemukan api, ya. Jadi jumlah pangan tuh harus sejalan dengan jumlah manusia. Nah, berdasar sejarah penemuan api ini sangat bermanfaat. Ya, api, geni yang kita tahu untuk memasak kalau jumlahnya kecil, kalau banyak sekali ya menjadi kebakaran. Manfaat api itu penemuan api itu menyebabkan yang awalnya tidak termakan ini awalnya tidak termakan menjadi bisa dimakan. Jadi maksudnya suatu tanaman yang tadinya tidak bisa dimakan langsung bisa dimakan karena dimasak dengan api. Yang awalnya tidak enak bisa menjadi lebih enak. Yang awalnya tidak sehat bisa menjadi lebih sehat. Contohnya apa? Singkong. Singkong itu kalau dimakan mentah tidak sehat karena kadang-kadang pada kulitnya itu terkandung suatu zat racun yang disebut cyanida, CN. Tapi kalau itu dimasak, zat racunnya bisa hilang. Jadi saya ulang, penemuan api itu menyebabkan jumlah pangan yang bisa dimakan manusia menjadi lebih banyak. Mengapa? Karena satu, yang tadinya tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan, yang tadinya tidak enak menjadi enak, yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Yang demikian itu menyebabkan ini. Jadi penemuan api itu menyebabkan awal terjadinya kehidupan sosial. Jadi apa? Kalau zaman sebelumnya, sebelum api ditemukan tuh orang sibuk sehari-hari itu selalu mencari makan karena jumlah sedikit. Tetapi begitu api ditemukan, jumlah pangan menjadi banyak, maka orang menjadi rileks, menjadi santai. Pada saat orang santai, senang, maka disitulah mulai awal terjadinya kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu apa toh? Ya yang kita bermasyarakat itu ya, bertetangga, berkomunikasi ya. Dan yang kedua, awal berkembangnya teknologi. Karena orang-orang itu tersisa waktu banyak, punya waktu banyak, maka dia mengembangkan pikirannya untuk menciptakan alat-alat atau teknologi-teknologi tertentu. Nah, kalau dulunya di sini sebelum api ditemukan tidak ada waktu untuk mengembangkan teknologi. Orang sangat sibuk untuk mencari makan. Nah, analoginya sekarang di zaman modern ini, maka Anda perhatikan saudara-saudara kita yang kehidupan ekonominya sulit, yang mencari makan saja sulit, maka mereka ya tidak bisa mengembangkan kehidupan sosialnya.
mereka tidak bisa mengembangkan akal pikirannya untuk menciptakan alat-alat teknologi karena sehari-hari hidupnya hanya untuk mencari makan. Maka kita sangat bersyukur dalam kondisi kita itu berkecukupan sehingga kita bisa mengembangkan kehidupan sosial dan kita bisa mengembangkan teknologi. Jadi kita punya ide-ide itu harus dikembangkan. Apalagi saudara-saudara adalah mahasiswa. Jadi dalam sejarah perkembangan tanaman itu manfaat tanaman bisa diambil tadi ya, konsennya itu ada pada pangan, kemudian sejarahnya ke sini Anda harus pahami. Kadang juga tanaman itu diambil oleh karena keindahannya. Bunga ya, bunga ditanam oleh karena keindahan warnanya, oleh karena bentuknya ya. Maaf. Oleh karena bentuknya, oleh karena strukturnya, ini ya, oleh karena baunya harum, misalnya melati gitu kan karena harum ya. Kadang-kadang bentuknya jelek tapi karena harum. Jadi saya ulang, manfaat tanaman itu bisa ditinjau diambil bahannya, bisa diambil oleh karena keindahannya. Nah, kemudian manusia di dalam mempelajari tanaman itu digolong-golongkan. Jadi tanaman itu dikelompok-kelompok. Maksudnya apa toh? Biar gampang. Ya, biar gampang mengelompokkan. Nah, dasar yang digunakan untuk mengelompokkan tanaman itu biasanya pertama menggunakan kotiledonnya. Kotiledon itu biji itu loh, ya. Nah, dari bijinya dikelompokkan menjadi tanaman dikotil, tanaman monokotil. Tanaman dikotil itu tanaman yang berkeping dua, contohnya kedelai. Tanaman monokotil itu tanaman yang bijinya berkeping satu, mono itu satu toh. Contohnya padi, jagung itu monokotil ya. Ya, jadi perbedaan tanaman atas dasar kotiledonnya, dikotil dan monokotil ini ternyata juga sangat berpengaruh terhadap perbedaan bentuk-bentuknya. Ya, misalnya dari segi akar. Kalau tanaman dikotil itu biasanya berakar tunggang, kalau tanaman monokotil itu berakar serabut. Jagung, padi itu akarnya serabut, tidak punya akar tunggang yang nunjem ke dalam bumi, tidak ada. Kemudian juga mempengaruhi bentuk bunganya ya. Jadi besok dipelajari di ilmu biologi lah perbedaan dikotil dan monokotil terhadap morfologi. Morfo itu bentuk, morfologi tanaman berarti bentuk tumbuhan. Juga manusia mengelompokkan tanaman itu atas dasar siklus hidupnya. Siklus itu sesuatu yang berputar kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, balik ke atas lagi seperti itu. Nah, siklus hidup yang dimaksud pada tanaman itu dia dari biji, benih, berkecambah, tumbuh, remaja, dewasa, berbuah, membuahkan biji lagi, biji ditanam. Nah, itu menjadi tanaman baru, berkecambah lagi, itu yang disebut siklus berputar. Nah, siklus hidup tanaman tumbuhan itu dibagi menjadi annual. Anno itu tahun. Ya, kalau Anda melihat pabrik gula di rendeng itu di atas pabriknya itu ada tulisan anno. Itu maksudnya di sana dibuat tahun berapa. Annual maksudnya siklus hidup annual itu tanaman tersebut dari pertama ditanam sampai menghasilkan biji itu hanya perlu satu siklus. Contohnya padi itu annual, ditanam, dipanen, mati sudah. Ya, itu jadi satu siklus mati. Kemudian ada biannual. Bi itu 2, berarti 2 tahunan.
Tetapi yang dimaksud di sini bukan 2 tahunan tapi 2 musim. Jadi bianual itu adalah tanaman yang untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya, ya, jadi dari berkecambah sampai menghasilkan biji itu perlu 2 musim, ya, perlu 2 musim. Kemudian perennial, perennial itu bertahun-tahun. Contohnya mangga, ya, sekali ditanam hidupnya bertahun-tahun, dia berbuah beberapa kali tidak mati, dia tetap saja berlangsung. Itu pengelompokan tanaman berdasarkan siklus hidupnya. Kemudian ada lagi pengelompokan tanaman berdasarkan fungsinya. Ini fungsi, ya, berdasarkan fungsinya. Ya tadi berdasarkan fungsinya dia untuk pangan, hortikultura, perkebunan. Anda tahu ya, pangan tadi sudah saya jelaskan. Kalau hortikultura itu ada kelompok tanaman yang biasanya obat-obatan, tanaman hias itu masuk hortikultura. Buah-buahan itu masuk hortikultura. Kalau perkebunan itu ya yang dikebunkan, contoh kelapa sawit, apalagi itu karet, ya, di Jepara itu ada karet. Nah, berdasarkan bentuk fisiknya tanaman itu dikelompokkan juga menjadi tanaman tingkat tinggi dan tanaman tingkat rendah. Tanaman tingkat tinggi itu ya di hutan-hutan yang mempunyai fisik besar, tinggi menjulang ke atas. Pohon kelapa itu tanaman tingkat tinggi. Kemudian itu tanaman yang tingkat rendah itu adalah tanaman yang ya fisiknya rendah, ya, ketinggiannya. Misalnya padi, jagung itu rendah, kacang tanah, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, sejarah tanaman bagi pertanian. Kemudian ada satu lagi cabang ilmu yang disebut taksonomi, pengelompokan tanaman berdasarkan takson. Jadi kalau nanti Anda belajar pertanian ke depan, ini akan banyak digunakan taksonomi ini, dan kita harus pakai ini. Ini adalah perjanjian internasional, kesepakatan internasional di dalam menyebut suatu jenis tanaman. Nah, taksonomi ini urutannya seperti ini. Jadi paling atas kingdom, di bawah kingdom ada divisi, ada kelas, ordo, family, genus, spesies, ya. Spesiesnya Oryza sativa seperti itu. Padi Oryza, genusnya padi itu genusnya Oryza, spesiesnya sativa. Sehingga untuk menyebut nama padi, nama Latin padi itu adalah Oryza sativa. Jadi itu pengelompokan. Berikutnya, manusia di dalam mempelajari tanaman, maka tanaman itu diberi nama, ya kan? Nah, nama ini ada nama lokal, misalnya apa? Pisang itu bahasa Indonesia, gedang itu basa Jawa. Pisang dan gedang itu yang dimaksud sama, ya. Pari itu basa Jawa, padi bahasa Indonesia, nama latinnya Oryza sativa. Jadi itu diberi nama. Maka awal pemberian nama tanaman itu terjadi keributan karena misalnya ya antara orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa menyebut gedang itu kan pisang, tapi orang Sunda menyebut gedang itu adalah pepaya, ya. Jadi pernah terjadi hal-hal yang lucu oleh karena penyebutan yang berbeda untuk satu barang yang sama. Nah, oleh karena itu ada perjanjian internasional yang tadi akhirnya untuk menyebut tanaman itu menggunakan ini taksonomi, bahwa kalau padi harus Oryza sativa. Sebutannya terdiri dari genus dan spesiesnya. Nah, kalau sudah demikian maka tidak terjadi kekeliruan di dalam memberi nama ini tadi, ya.
Dalam sejarahnya, tanaman itu mengikuti migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk ya dari satu tempat ke tempat lain, baik lintas negara maupun masih dalam satu wilayah negara. Nah, di dalam migrasi orang-orang itu biasanya membawa pula tanaman yang dia sukai. Nah, ini contoh-contohnya ini. Tanaman-tanaman yang eh, ah, saya ambil contoh coklat. Coklat itu pusat produksinya ya, pusat produksinya itu di Afrika, tapi asal tanamannya sebenarnya dari Brasil. Ya, dan seterusnya. Ini daftar-daftar yang saya berikan contoh nama tanamannya, asalnya dari mana, tetapi sekarang pusat produksinya ada di mana. Jadi kalau berdasarkan ini maka tampak bahwa sekarang pusat produksi itu sudah tidak sama dan asal mula tanaman itu dari mana. Apa itu sebabnya? Ya ini tadi migrasi, ya, dibawa oleh orang. Pergi kemana dia membawa tanaman. Nah di tempat yang baru itu tanaman tersebut menjadi tumbuh lebih baik karena lingkungannya lebih cocok. Nah demikian. Saudara-saudara, untuk sejarah budaya kita bicarakan pada video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.